Baik, hari ini kita akan membahas aspek krusial yang sering menjadi penentu kemenangan psikologi pertandingan. Bersama kami, pakar yang tepat, Mbak Febriana Fajar Ekawati, SPD, Mbak Febriani Fajar Ekawati, SPD, MR, PhD. Selamat datang Mbak Febri. Ya, terima kasih. Mbak Febri, sebagai pembuka nih, dari sudut pandang ilmu psikologi olahraga, seperti apa profil mental dasar yang harus dimiliki oleh seorang atlet pencaksilat prestasi, dan bagaimana peran pelatih dalam membangun fondasi tersebut sejak dini? Oke, akan saya coba jawab ya. Untuk tidak hanya di pencaksilat sebenarnya, tapi kalau khususnya di pencaksilat itu memang psikologi atau persiapan mental itu sangat diperlukan gitu. Kalau dari dasar gitu memang ada beberapa yang perlu dikuatkan ya. Kalau yang pertama tentunya di goal setting, goalnya apa, tujuannya apa. Kemudian untuk yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya itu motivasinya begitu. Motivasi dia itu untuk latihan apa. Akan lebih baik kalau dia mempunyai motivasi intrinsik yang benar-benar dia itu melakukan, dia latihan itu sudah sesuai dengan keinginannya sendiri. Dia memang mau latihan itu memang dia ingin untuk latihan. Apalagi kalau sudah dia mempunyai motivasi intrinsik yang benar-benar mateng, dia akan menjadi lebih flow atau in the zone, dan dia tahu siapa dia mau melakukan apa yang sesuai dengan yang dia menjadi apa itu. Jadi atlet ya dia mau latihan, bagaimana meregulasi emosi kalau kalah dan lain sebagainya. Kemudian fokus, konsentrasi, percaya diri itu juga sangat penting untuk dasar mental yang harus dipunyai seorang atlet gitu. Baik. Nah, saat akan turun bertanding, itu tidak jarang atlet bahkan yang sudah senior mengalami nervousness atau grogi ya gitu ya. Nah, teknik atau strategi psikologis apa yang paling efektif yang bisa diajarkan oleh pelatih untuk membantu atlet mengelola rasa grogi ini tepat sebelum naik gelanggang, Mbak? Oke, sebenarnya kalau dia grogi itu ada satu hal penyebabnya, biasanya cemas. Dia mengalami kecemasan gitu. Kecemasan ini disebabkan macam-macam, takut kalah dan lain sebagainya. Nah, dari program latihan sendiri sebenarnya program latihan mental bisa dimulai dari awal untuk mengelola kecemasan ini. Biasanya kalau di periodisasi latihan mental dia ada di fase prakompetisi sampai kompetisi, memang bagaimana meregulasi kecemasan itu. Nah, kalau sudah di arena untuk mengurangi rasa itu ada satu latihan yang simple dan biasanya pesilat sudah tahu sebenarnya, itu breathing exercise. Jadi latihan nafas untuk menenangkan dirinya. Bisa menggunakan pernafasan teknik perguruan masing-masing, perguruan silat masing-masing, atau secara umum misalnya 4-4-6 gitu ya, 4 ambil nafas, 4 tahan, 6 detik dikeluarkan seperti itu. Jadi yang di mau tanding ya nafas itu, breathing exercise. Oke. Nah, kemudian dalam pencaksilat itu kadang situasi berubah dengan cepat. Nah, bagaimana seorang atlet itu bisa dilatih untuk membaca kondisi mental lawannya selama bertanding? Misalkan, apakah ada tanda-tanda fisik tertentu yang menunjukkan lawan itu sedang frustasi, lelah, atau overconfidence gitu misalkan? Oke, saya akan coba jawab yang ini karena dulu saya juga atlet ya, meskipun nggak sampai yang level tertinggi itu, tidak sampai. Kalau kita melihat lawan, biasanya memang bisa sih. Jadi kita mengobservasi, kita bisa sih melihat ciri-cirinya itu bisa. Kalau biasanya nervous itu, kalau kita nervous biasanya apa? Nggak percaya diri itu biasanya apa? Biasanya dia akan menunduk dan adalah gestur-gestur tubuhnya itu yang bisa terlihat begitu. Kalau dia marah, emosi marahnya ada, itu kan juga akan terlihat gitu. Bagaimana ekspresi mukanya itu seperti apa gitu. Sebenarnya yang penting bagaimana kita menangani itu gitu, kita menghadapi itu gitu. Bagaimana kita memanfaatkan kondisi lawan itu gitu. Kalau dia marah itu kita harus bagaimana, dan kalau dia kurang percaya diri kita harus masuk seperti apa. Bisa sih kita bisa melihat. Oke. Kemudian
bagaimana jika seorang atlet itu mengalami mental block atau ketakutan khusus ketika harus berhadapan dengan lawan yang pernah mengalahkannya? Oke. Apa ada langkah-langkah konkret yang harus dilakukan pelatih untuk mematahkan mental block ini? Ada, kalau dari saya pribadi ya, dari pengalaman saya pribadi itu, kalau yang saya sarankan sih memang melakukan satu teknik latihan mental. Itu ada imagery training dikombinasikan dengan self talk begitu. Nah, ini memang peran pelatih itu sangat penting di sini. Karena apa? Untuk melakukan latihan imagery pun dengan permasalahan yang seperti tadi, itu perlu komunikasi antara pelatih dan atlet gitu. Jadi kalau saran saya memang dilihat dulu, menonton video kembali lawannya itu seperti apa, kemudian pelatih mengobservasi dan mencatat hal-hal yang bisa dilakukan oleh si atlet ini ketika akan menghadapi lawannya yang sudah pernah mengalahkannya itu. Kemudian membuat sebuah latihan imagery training, membuat latihan imagery atau visualisasi itu. Nah, itu memang agak tricky sih, harus benar-benar dipersiapkan lebih matang karena sudah ada mental block tadi. Kemudian untuk menguatkan dirinya biasanya pakai self talk juga. Ada teknik self talk itu sih. Habis bertanding itu biasanya kekalahan itu menjadi hal yang pahit dalam olahraga prestasi. Bagaimana proses debriefing psikologis yang sehat pasca kekalahan? Kemudian bagaimana pelatih seharusnya bersikap untuk mengubah kekalahan itu menjadi bahan pembelajaran, alih-alih membuat atlet semakin terpuruk? Oke. Menghadapi atlet yang kalah itu memang kita lihat dulu kalau saya ya dari sisi atletnya ini. Biasanya kalau atlet yang mempunyai motivasi intrinsik yang sudah level tinggi ya, udah flow lah, udah in the zone gitu. Dia bisa regulasi emosinya itu cepet gitu, dan dia sudah terlatih di situ karena gemblengan-gemblengan yang sudah lama. Biasanya atlet-atlet yang sudah senior itu sudah bisa ini. Nah, pertanyaannya bagaimana untuk atlet-atlet yang belum sampai ke sana? Jadi ya memang ada pendekatan-pendekatan khusus gitu. Imagery training juga bisa. Jadi manfaat imagery itu memang banyak sih. Ada tadi kalau saya sampaikan di materi itu ada 6 imagery berdasarkan tujuannya. Salah satunya bisa menenangkan dia itu bisa dengan imagery itu. Ya pelatih ya tetap mendampingi, dilakukan imagery training bagaimana meregulasi emosinya tadi. Kalau saya memang seringnya pakai imagery sih, visualisasi seperti itu untuk atlet-atlet yang baik untuk peningkatan performa, untuk mengelola emosi, kemudian untuk memperbaiki skill tertentu, itu memang efektifnya ya di imagery itu atau visualisasi. Mungkin sebagai penutup, Mbak Febri, apa satu pesan atau prinsip utama dalam psikologi pertandingan yang ingin Mbak sampaikan kepada seluruh pelatih di PSHT, pelatih prestasi tentunya ya, yang harus selalu mereka ingat ketika membina atlet-atlet juara? Oke. Jangan lagi menjadikan mental itu menjadi kambing hitam kekalahan seorang atlet. Tapi persiapkan atlet dari awal, latih mereka bersamaan dengan latih fisik. Jadi latihan mental dilatih dari sejak awal, dari persiapan umum, spesifik, dan pre-kompetisi sampai ke kompetisi. Latihlah bersama-sama antara fisik dan mental itu bersama. Sehingga performa puncak itu memang benar-benar dari sisi fisik dan mentalnya itu memang sudah siap untuk perform terbaiknya. Baik, terima kasih Mbak Febri atas insight untuk para pelatih prestasinya. Ya, terima kasih.